Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur di channel Tani Murid channel dulur. Gimana kabarnya dulurku? Mudah-mudahan dulur-dulurku dan sahabat-sahabatku semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabatku, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat juga, masih bisa terkendalikan semua hama, semua penyakit yang ada pada tanaman, khususnya tanaman bawang merah dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya ingin mereview tanaman bawang merah yang ke-35 HST ini dulur. Dan ini waktunya pemupukan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu pemupukan penutupan dulur. Jadi di usia 35 HST ini penutupan pemupukan dulur. Dari awal sudah saya katakan bahwasanya tanaman bawang merah dengan metode mulsa di awal yaitu pupuk dasar dan susulan pertama saya taburkan di awal sebelum pemasangan mulsa dulur. Kemudian untuk pemupukan yang kedua setelah pelepasan mulsa. Kemarin di saat pelepasan mulsa itu di usia 23 HST. Jadi susulan pertama sebelum pemasangan mulsa dan kedua setelah pemasangan mulsa. Setelah pelepasan mulsa dulur yang kedua di usia 23 HST. Dan yang ini untuk penutupan pemupukan yaitu di usia 35 HST ini penutupan pemupukan. Dan untuk sahabatku, penutupan pemupukan diusahakan sebelum 40 HST dulur. Karena apa? Karena di usia generatif khawatirnya di usia 40 up itu waktu akan molor. Jadi usianya yang jelas dan yang pasti itu molor. Kemudian juga beresiko karena waktunya pengumbian. Kalau pemupukannya molor ke belakang, otomatis diawali dengan pertumbuhan kembali. Jadi pengumbiannya juga molor dan dikhawatirkan itu pertumbuhannya akan melejit kembali dan akan lupa akan pengumbiannya dulur. Untuk itu diusahakan sebelum 40 HST harus sudah tutup kalau bisa. Dan sahabatku, pupuknya cukup simpel dan tidak saya kolaborasi dengan pupuk yang lain. Kalau saya cukup satu pupuk saja sudah cukup dulur. Yang pertama NPK Pak Tani dasaran dan susulan pertama NPK Pak Tani 16 itu sudah saya taburkan. Kemudian untuk susulan yang kedua setelah pelepasan mulsa kemarin menggunakan Yaramila Winner dulur. Dan kemudian yang ketiga ini juga menggunakan Yaramila lagi karena kaliumnya juga lumayan 20%. Jadi kedua dan ketiga saya cukup menggunakan Yaramila Winner saja. Tidak saya kolaborasi dengan pupuk yang lain. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, di usia 35 HST ini kita harus melihat kondisi tanaman itu. Maksudnya kalau memang tanaman itu kurang lebat ataupun kurang anakannya kurang, dikira-kira itu masih bisa lebat lagi, kita pupuk kembali. Seandainya sudah terlalu lebat, terlalu subur, kita sudah menyetopnya sebelum pemupukan terakhir. Jadi 23 sampai 30 itu kalau sudah lebat kita sudah bisa menutupnya dulur.
Tapi dengan kondisi ataupun cuaca alam ini pemupukannya agak lambat, jadi pengumpulannya juga agak mundur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, perlu diketahui bahwasanya di saat cuaca seperti ini, kemarau basah ini, diusahakan sebelum pemupukan kita harus menyeprai fungisida. Dan setelah pelepasan dan setelah pemupukan yang terakhir, jeda 1 hari, kalau bisa diusahakan penyepraian fungisida lagi. Karena apa? Karena untuk menjaga pertumbuhan itu melejit kembali, otomatis tanaman itu akan terlalu subur. Jadi sebelum pemupukan kita harus spraykan untuk mempertebal pondasi ataupun mempertebal daun, dan setelah pemupukan juga seperti itu. Untuk menjaga kelebihan atau over pertumbuhan, kita harus mempertebal daun dan menjaga mengontrol daun itu agar tetap sehat dan tidak terlalu melejit over pertumbuhannya dulur. Kemudian setelah kita taburkan pupuk itu tadi NPK Yaramila, kemudian kita langsung menyiramnya dulur. Penyiraman ini perlu diketahui bahwasanya tidak usah terlalu menggenang air itu. Karena apa? Kalau terlalu banyak menggenang, otomatis air itu akan mengalir ke parit. Jadi agak tipis-tipis saja. Untuk sahabatku, bagi petani pemula, setelah pemupukan kita siram tipis-tipis saja dulu. Kemudian besoknya lagi baru kita genangi, tidak apa-apa. Khawatirnya pupuk itu akan tergelincir ataupun jatuh ke parit, itu mubadir dulur. Jadi kita siram tipis-tipis saja dulu, setelah larut besoknya lagi baru kita kenyangi ataupun kita genangi bawang merah kita agar semuanya akan terserap. Intinya kalau setelah pemupukan kita siram terlalu kenyang, itu makanya terlalu banyak. Jadi kalau bisa penyiramannya tipis-tipis agar terserap itu secara pelan, tidak terlalu banter nyerapnya dulur. Jadi kalau terlalu kencang nyerapnya pupuk, khawatirnya itu akan terlalu over penyerapannya dulur, akhirnya akan beresiko buler karena terlalu subur penyerapan pupuk. Itu menurut versi saya. Jadi untuk sahabatku, itu semua tergantung kondisi dan pengetahuan sahabat-sahabat semua. Jadi itu tidak harus seperti ini, tapi menurut versi saya seperti itu dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kondisi tanaman dan keadaan tanaman itu semua petani itu sendiri yang lebih tahu akan keadaannya, situasi alam, situasi tanaman, dan sebagainya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat. Sekian, salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.